Shalom. Sekali lagi boleh shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Sebentar kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga dan menyaksikan tayangan multimedia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja,
Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini, amin. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Di mana Engkau mendatangkan kami di tempat kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan fokus untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami dapat menjalani setiap hidup kami itu hanya dalam bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, setiap persoalan dalam hidup kami dapat menyelesaikannya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi memuji-Mu Tuhan, lebih lagi memuliakan nama-Mu dalam hidup kami, melalui lidah bibir kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan.
Ampuni setiap kami Tuhan. Jika masih ada dosa-dosa yang ada dalam diri kami saat ini Tuhan, yang menghalangi kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, ampuni setiap kami. Jadikan kami layak Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu, untuk menerima urapan-Mu yang baru Tuhan, untuk dapat merasakan pelukan hangat kasih-Mu Tuhan. Kami mau fokuskan hati pikiran kami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naik Tuhan dalam gunung kudus-Mu Tuhan. Di mana Engkau berdiam Tuhan, di situ kami ada Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan menghidupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu Tuhan, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang umpahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, bawa setiap kami, bawaku ke dalam gunung kudus-Mu Tuhan, ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya
kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terus puji, terus menyembah, sembah Dia lebih lagi, sembah Yesus lebih lagi. Mari bermasmur bagi namanya, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Kau hanya Tuhan satu-satunya yang layak ditinggikan. Bila melalui tempat ini nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Lawat setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Jamah setiap kami di tempat ini, biar kami penuh dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ya Roh, 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 kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang menjamah. Terima kasih. Ku sembah kudus, kudus dan Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau berhenti sampai sini Tuhan. Kami mau terus melanjutkan. Kami mau terus Tuhan menyembah-Mu dan memuji-Mu lebih lagi. Yang percaya, jemaat sama-sama kita katakan. Amin. Lebih lagi katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Mazmur 133 berkata, hidup rukun berkat turun. Sekali lagi berkatakan, hidup rukun berkat. Sekali lagi, hidup rukun berkat. Bertepuk tangan buat Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan yang terangkat yang datang ke tempat ini bersama-sama dengan keluarganya? Boleh dirangkul keluarganya, katakan Tuhan mengasihimu. Amin. Sekali lagi boleh saya belum melihat semuanya merangkul keluarganya. Bapak, ibu, suami, istri, anak-anak boleh merangkul. Katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Karena kita percaya kalau kita hidup rukun, berkat Tuhan turun. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Boleh ditatap kiri kanannya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun. Sekali lagi dong, boleh dilihat kiri kanannya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon. Mengalir Bapak Ibu. Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup sempurna. Amin. Amin Bapak Ibu. Boleh kita bergandengan sama-sama kiri kanannya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Saya belum lihat semuanya bergandengan tangan. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Dari atas Bapak Ibu. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Amin. Sebab di sanalah Allah berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Boleh dari atas lagi. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun. Mengalir ya Bapak Ibu. Mengalir sama-sama. Mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi dong. Seperti minyak di kepala Harun dan kemana? Janggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sinilah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Di sinilah Allah memerintah seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sinilah Allah memerintah
badai menerpa dalam hidup kita, Tuhan ada selalu menyertai. Amin. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, katakan tanganmu Tuhan, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Katakan kau Tuhan yang benar, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak Alfa dan Omega, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam. Siapa? Memuja kau Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang benar, yang selalu ada dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku kau menjamin hidupku, kau bersama aku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalam. Dengan iman katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu, boleh tepuk tangan dan melompat tinggi-tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja. Kaulah Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batu dalam hidup kami, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Siapa? Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu Tuhan, dengan iman, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar. Amin. Tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja. Kaulah Tuhan yang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Boleh saya minta tepuk tangannya di atas kepala lebih lagi. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, siapa? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Berikan lompatan yang tertinggi buat Tuhan. Kau Tuhan yang benar, kau akan tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja. Kaulah Tuhan yang semesta alam memuja. Kaulah Tuhan yang benar, semesta. Katakan kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau memberikan persembahan pertama kami Tuhan. Kau yang berkati persembahan ini Tuhan. Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi walaupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau terlebih dahulu memberkati setiap kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajari setiap kami lebih lagi untuk memberi dan menabur untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah siap memberikan yang terbaik dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Engkau memberkati kami dengan segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Sungguh Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Biarlah nama-Mu terus Tuhan diagungkan atas seluruh muka bumi. Bapa, pagi hari ini kami umat-Mu Tuhan, kami bersatu hati. Kami sepakat Tuhan berdiri bagi bangsa kami. Bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam perkenanan-Mu, dan Engkau yang terus memelihara bangsa ini. Kami rindu Tuhan, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Banyak suku-suku bangsa datang menyembah-Mu, dan mereka mengenal Engkau. Bangsa ini menjadi umat-Mu, bahkan umat kesukaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemerintahan yang ada. Tuhan, pemerintahan ini adalah yang telah Engkau pilih. Engkau yang terus memberi hikmat bagi setiap pemerintahan yang ada. Mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet-kabinet, TNI, Polri, MPR, DPR, kepala daerah, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Di tingkat RT maupun RW. Tuhan, roh takut akan Tuhan curahkan atas pemimpin bangsa ini, sehingga hanya rancangan yang terbaik yang boleh terjadi atas bangsa ini, dan segala permasalahan yang ada boleh teratasi karena ada hikmat-Mu, ada kearifan-Mu, ada kebijakan yang Engkau berikan atas pemimpin-pemimpin kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas negeri ini. Engkau yang memberkati tanahnya, Engkau yang memberkati airnya, bahkan Engkau yang memberkati udara yang ada di Indonesia, di kota kami Jakarta. Tuhan, Engkau juga yang memberkati hasil lautnya. Kami mau serahkan Tuhan
keamanan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk pemilihan umum tahun 2024, Tuhan, Engkau yang memilih presiden bagi kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan presiden yang Pancasilais, yang nasionalis, yang takut akan Engkau, yang arif, yang bijaksana, dan mencintai negeri ini. Tuhan, ini seru doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan umat-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi Bapak Rohani, Bapak Gembala kami, Gembala sidang kami, Pak Niko dan wakil-wakilnya. Tuhan, Engkau yang terus pakai hamba-hamba-Mu ini untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk menjadi messenger Pentakosta ketiga Tuhan, untuk membawa pertobatan yang terbesar dan terakhir. Sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh Engkau pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan, Engkau berkati juga keluarga besar hamba-Mu ini. Tuhan yang memberi saya setiap keluar masuknya. Tuhan bahkan yang memberikan kesehatan ilahi bagi Bapak Gembala sidang kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gembala kami di tempat ini. Mari kita arahkan, kita angkat tangan bagi Bapak Gembala kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberikan gembala yang baik bagi kami Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau yang memampukan Pak Hendro dalam mengembalakan kami di tempat ini. Tuhan, pengurapan-Mu yang baru, yang turun terus atas hamba-Mu ini. Engkau yang memberikan karunia-karunia-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap pelayanannya. Bahkan Engkau juga yang memberkati keluarganya. Kami berdoa khusus untuk Ibu Ivang. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa, ada kuasa kesembuhan yang mengalir atas Bu Ivang. Engkau yang memberikan ginjal yang baru bagi Bu Ivang. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini, keluarga besarnya, anak cucu dan menantunya. Semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga untuk wakil gembala kami, Ibu Rosa. Tuhan, Engkau yang memberkati Ibu Rosa untuk bahu-membahu dengan Pak Hendro dalam mengembalakan kami di tempat ini. Kekuatan yang berasal daripada-Mu, yang Tuhan berikan. Tuhan, Engkau juga berkati keluarga Ibu Rosa untuk anak, cucu maupun menantunya. Semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk usaha, pekerjaan, Engkau juga yang memberkati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memperhitungkan setiap pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian di tempat ini Tuhan. Bapa, demikian juga untuk umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan Engkau berikan bagi umat-Mu di tempat ini. Berkat-Mu turun atas keluarga lepas keluarga di tempat ini. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Engkau yang menyediakan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan apa yang umat-Mu perlukan. Tuhan, yang mereka membutuhkan sekolah Tuhan, yang sedang mencari sekolah, Tuhan juga tolong. Untuk anak-anak generasi muda di tempat ini, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka juga tumbuh mengenal dan mengasihi Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah Engkau berkati dalam kehidupan kami. Kami kembalikan Tuhan, segala hormat kemuliaan itu hanya kepadamu. Engkau berkati Tuhan, persembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Shirley. Tuhan, Engkau yang berbicara lewat umat-Mu, lewat Ibu Shirley di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan sampaikan. Sehingga setiap firman-Mu yang ditabur Tuhan, umat-Mu boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Mereka memperoleh kekuatan dan mereka menjadi umat yang berkemenangan. Kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan mari jemaat, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kepada hambanya saya persilakan. Atas kasih setiamu, Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Katakan, ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Tuhan, kami terlalu sangat percaya bahwa setiap waktu di dalam kehidupan kami itu tidak pernah ada yang kebetulan. Karena kami adalah umat-umat pilihan Allah yang Tuhan persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Hamba tidak ada apa-apanya, tapi hamba berdoa sungguh-sungguh Roh Kudus yang adalah Roh penolong, biar urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan urapan yang sama turun atas semua kami yang ada di tempat ini, supaya apapun yang hamba perkatakan itu adalah perkataan dari Tuhan, dan itu akan menguatkan setiap kami, akan kembali membangun iman percaya kami, dan kami tidak pernah mundur satu langkah pun dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Saya sendiri tapi di sini ada banyak orang, jangan mau kalah dengan saya. Shalom. Nah, itu baru benar. Terima kasih Bapak Pendeta, Pak Gembala, Pak Hendro. Terima kasih Ibu Rosa dan tim, Ibu Gembala. Terima kasih. Saya ingat sekali 5 tahun yang lalu saya pernah ada di tempat ini. 2018 Desember kalau nggak salah. Saya diundang oleh WBI di tempat ini untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Nggak terasa ya, 5 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita itu betul-betul sesuatu yang misteri ya. Tidak ada yang tahu kapan kita akan finish, kapan kita akan berhenti, itu semua rahasia Tuhan. Gak ada yang tahu. Saya tadi malam baru buka WA, kaget sekali seorang teman baik saya, kakak kandungnya. Itu hanya datang untuk sebuah acara di Jakarta. Mereka ada sebuah perusahaan yang mengundang dan mereka terkumpul dalam satu organisasi di perusahaan itu. Mereka seperti dapat bonus lalu nginap di Hotel Intercontinental Pondok Indah di sana. Dia datang pagi, malam harinya mereka ada resepsi pertemuan seperti itu. Kemarin pagi Pak Gembala, kita kaget di grup itu karena kokonya ini dia dari Balikpapan. Dia temannya harus panggil karena pagi itu mereka kemarin pagi harus ada acara, jadi dipanggil-panggil, teleponnya nggak angkat. Temannya tahu dia tidak punya kebiasaan untuk tidak mengangkat telepon. Lalu temannya turun ke bawah, panggil petugas dari hotel. Mereka sama-sama membuka kamarnya, ditemukan di kamar mandi dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Temannya kaget sekali karena jam 2 malam, jadi sesudah acara itu jam 2 malam mereka masih bersama katanya. Jadi temannya memastikan bahwa jam 2 malam dia itu masih hidup. Ya, tapi itulah misteri kehidupan. Kita nggak tahu. Bapak Ibu, saya waktu Ibu Rosa beri tema, saya beri tema khotbah saya hari ini, yaitu kita berharga di mata Tuhan. Akhir-akhir ini kita melihat betapa banyak gejolak-gejolak yang sedang terjadi. Dunia menyeret orang-orang percaya kepada ikatan-ikatan dunia yang tidak bisa terlepas lagi. Berapa banyak teman-teman pribadi saya yang sungguh-sungguh saya tahu itu anak-anak Tuhan. Setiap pagi bisa WhatsApp ke saya atau ke grup itu
menyusupi firman Tuhan Pak Gembala. Isinya firman Tuhan kadang kita bingung baca ya. Karena udah kayak koran ya kan. Sekarang Kompas hampir gak laku karena semua berita kita dapat dari Google. Tapi dia hampir setiap hari mengirimkan berita-berita tentang firman Allah. Anak Tuhan kalau kita lihat ya secara jasmani. Tetapi 2 minggu sesudah suami saya dimakamkan. Saya sama seperti Ibu Rosa, kita sama-sama single parent. Ketika 2 minggu berlalu suami saya dimakamkan. Teman baik saya ini yang saya anggap rohani sekali. Saudara mau tahu? Dia WA saya. Oh sorry, bukan dia WA, dia telepon saya. Saya angkat, masih 2 minggu. Kondisi saya jujur waktu itu masih seperti gelombang. Ada di gelombang badai yang masih gak tahu istilahnya. Kaki hampir seperti tidak menginjak tanah. Dalam situasi seperti itu saya menerima telepon dari dia. Dia bilang begini, Shirley, kalau saya jadi kamu, saya berhenti melayani Tuhan. Kalau saya jadi kamu, saya berhenti bicara tentang Tuhan. Nonsen dia bilang. Jadi dia bicara terus, saya diem, saya dengerin. Ngapain katanya? Ngurusin orang sakit bertahun-tahun. Ngurusin orang susah bertahun-tahun. Ngurusin orang yang susah meninggal bertahun-tahun. Suamimu sendiri kagak sembuh. Suamimu sendiri mati. Bayangin Bapak Ibu. Menerima intimidasi seperti itu. Kalau kita tidak punya sesuatu yang kuat. Di dalam iman pegangan kita kepada Tuhan. Dan kalau saudara tidak pernah menyadari bahwa hidup saudara itu bernilai dan berharga tinggi di mata Tuhan. Hari itu saudara akan terseret dengan intimidasi itu. Karena kita bisa berpikir, iya juga ya. Benar ya. Apa yang dikatakan dia benar. Wong realitanya benar kok. Apapun kau sudah korbankan untuk pelayanan dia bilang. Saya tahu pengorbananmu. Mana pertolongan Tuhan? Di depan matamu beberapa orang. Berapa jiwa yang kau doakan kau layani sembuh. Dia bilang. Engkau bersaksi berdiri bahwa ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Tuhan pakai engkau mendoakan mereka dan mereka sembuh. Kenapa suamimu gak sembuh? Kenapa suamimu dipanggil pulang? Berhentilah Shirley. Ngeri gak saudara? Ini bukan orang di luar Tuhan loh. Bukan orang yang gak kenal firman Tuhan. Yang tiap hari masih pagi jam 5 dia udah WA seperti itu. Pada saat itu Bapak Ibu mau tahu, saya tidak ucapkan satu kata pun. Saya tetap diam. Tapi saat itu air mata saya seperti dibuka keran. Saya bukan menangis karena kehilangan suami waktu itu. Tapi saya menangis karena apa? Tuhan, aku tahu aku berharga di matamu. Dan hari itu, saat waktu saya dengar dia telepon, saya bilang secara pribadi sama Tuhan, tidak Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, aku tahu aku berharga di matamu. Dan aku tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, saudara lihat saya diizinkan Tuhan berdiri di sini. Saya tidak terhilang dengan intimidasi itu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar supaya kita kuat. Karena gelombang badai di luar tembok gereja ini banyak. Bahkan datangnya bukan dari luar orang di tembok sana. Tapi kadangkala datang. Kikisan itu, gelombang itu kadangkala datang dari orang-orang yang ada di dalam gereja sendiri. Iya kan? Tapi mudah-mudahan di sini gak ada, di luar sana banyak. Amin. Kita sama-sama belajar. Kenapa kita harus selalu menyadari bahwa saudara dan saya itu berharga dan bernilai tinggi di mata Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Satu Tesalonika pasal 5. Kita baca sama-sama ya. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita menghormati kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5, bisa dibantu. Ayat 1-nya sampai ayat yang ke-11 saja. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap ya. Perikopnya adalah berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa
saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Ayat 9 kita sama-sama ya. 1, 2. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, saudara lagi. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Tentu saudara bilang kok perikopnya aneh, berjaga-jaga. Pada ayat yang 9 dikatakan di sana. Kita sekali baca lagi ya ayat 9 ini. Ibu. Dikatakan di sana, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara ada di sini pagi hari ini, saudara harus tahu. Tidak ada satupun dari ujung belakang, kanan, sebelah sini, ujung sana, ujung sini. Tidak ada satupun dari kita yang Allah tetapkan untuk ditimpa apa? Murka Allah. Itu artinya saudara harus cerdas ketika baca firman. Bahwa akan ada masanya untuk orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu akan ditimpa murka. Dan itu pasti. Saudara, kita berbusa, boleh tanya Pak Gembala, kadang kita berbusa menasihati orang. Tetapi orang-orang yang ada dalam kegelapan mereka enak, mereka nyaman. Terseret dengan arus dunia. Kita sadarkan, tidak mau berubah. Tidak mau bertobat. Bahkan semakin hari semakin jauh dan mengatakan, emang tuh Tuhan siapa? Iya kan? Saya kadang-kadang rasa lucu. Ada orang yang datang sama saya seperti gini. Bu, saya sudah ada di posisi yang betul-betul berdoa aja udah gak bisa. Hah? Aneh kan? Bilang begitu. Saya ada di posisi yang berdoa aja sudah gak bisa. Wow. Engkau tidak pernah menyadari dan tidak pernah sadar kata firman Tuhan. Bahwa ketika kita dipilih oleh Yesus untuk menjadi orang percaya. Menjadi orang yang adalah milik Yesus. Saudara dan saya harus selalu sadar bahwa kita punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Allah bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita ketika kita selalu sadar bahwa Allah itu punya kuasa. Dikatakan tadi bahwa Tuhan sangat menetapkan kita untuk tidak ditimpa oleh murka. Persoalannya sekarang. Ketika di Taman Eden, waktu Allah memberikan semua sesuatu baik buat Adam dan Hawa. Kita semua tahu cerita ini dari sekolah minggu. Allah tempatkan sebuah pohon di sana. Yang dikatakan Allah jangan sentuh pohon itu Adam dan Hawa. Karena ketika engkau menyentuh itu, engkau akan terhilang. Engkau akan jauh dariku, engkau tidak akan menjadi. Engkau akan betul-betul terhilang. Bahkan kita tahu akhir ceritanya itu diusir dari Taman Eden. Pada saat membaca kebenaran firman Tuhan saya belajar, saya bilang Tuhan Allah apa kurang kerjaan ya. Mbok gak usah taruhlah pohon itu, iya kan. Supaya manusia ini kita sampai hari ini tidak berdosa gitu loh. Tetapi kenapa Allah taruh itu? Di situ Allah membuktikan bahwa semua saudara dan saya ini kita punya free will. Kita dikasih kehendak bebas yang Allah tidak bisa ganggu gugat. Ditaruh pohon itu. Saudara bebas mau punya kehendak bebas apa saja.
Saudara punya pilihan banyak. Mau melakukan kehendak Tuhan atau enggak, itu tergantung saudara. Saudara masih mau tetap percaya pada Yesus atau enggak, itu tergantung saudara. Tapi pagi hari ini saya mau betul-betul bicara, mari berjaga-jaga. Karena Alkitab bilang tadi, pencuri itu tidak pernah mengetok pintu rumah saudara terus bilang, saya mau mencuri. Gak ada. Coba pergi ke tahanan polsek, gak usah jauh-jauh polsek. Nanya wawancara pencuri di sana. Ada nggak dia masuk mencuri, dia ketok dulu atau dia WhatsApp dulu. Halo, saya mau mencuri nanti malam jam sekian. Ada nggak? Tidak ada. Dan Alkitab bilang tadi bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri. Jelas dikatakan. Belajar tentang kebenaran ini. Percaya sekali bahwa sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bernilai tinggi, yang punya harga tinggi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita betul-betul tahu bahwa kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jaga kehidupan pribadimu, jaga hidup rohanimu untuk tidak terseret. Sebab saat ini dunia sedang gila-gilaan untuk menghancurkan kita. Amin. Saya katakan dunia sedang gila-gilaan menghancurkan kita dalam segala perkara. Segala hal intimidasi masuk. Segala situasi mungkin saudara saat ini lagi gak punya pekerjaan. Saudara akan diseret, ditipu, dibawa iblis. Ayo mari, di sini pekerjaannya enak. Lalu kita menjadi kurir-kurir narkoba. Kita menjadi kurir-kurir jual beli yang gampang dapat uang. Organ-organ tubuh. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terlibat di sana. Saya punya seorang teman, anaknya dibawa ke Thailand. Dengan iming-iming. Bukan anak Tuhan, anak Tuhan. Orang mamanya satu kelompok doa dengan saya. Mamanya kaget waktu dia pakai telepon dari temannya. Dia sudah tidak bisa keluar. Dipekerjakan sebagai karyawan judi online. Coba bayangkan. Dunia menawarkan begitu banyak cara. Untuk menyeret saudara dan saya. Ke hal-hal yang tidak membawa kita ke surga. Mari pagi hari ini kita betul-betul periksa diri kita. Apa yang mengganggu sehingga saudara tidak pernah sadar bahwa hidup saudara, apa yang Tuhan berikan itu bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara dan saya punya nilai tinggi di hadapan Tuhan, kita sangat berharga, Tuhan punya tanggung jawab. Percaya full pada Tuhan, Allah tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya. Apalagi cuma urusan perut. Apalagi cuma urusan makanan. Amin. Bapak Gembala bersama tim, Ibu Rosa bersama tim menjadi saksi. Mereka 2 bulan yang lalu berkunjung ke tempat saya. Saya punya rumah misi yang sampai hari ini merawat oma-oma dan opa-opa yang 90% sebatang kara. Tidak punya siapa-siapa. Dan dalam kondisi sakit. Tetapi di situ saya belajar melihat. Mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan punya cara. Mereka sakit Tuhan kasih untuk dirawat. Mereka tiap hari sampai hari ini tidak pernah bilang lapar. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu Tuhan siapkan. Itu artinya saya mau bilang jangan takut. Yang penting saat ini mari berjaga. Siapkan dirimu. Bahwa engkau satu waktu akan Tuhan bawa pulang. Kalaupun kita belum pulang. Nanti malam Tuhan Yesus datang. Pastikan dirimu ada bersama dengan Tuhan. Amin. Mengerti sekali bahwa saudara punya nilai. Kita baca Yesaya, coba buka Yesaya 43 ayat 4. Ini satu ayat favorit yang saudara harus tanamkan. Kalau perlu tulis ini di sebuah kertas besar, tempel di tempat di mana, dekat cermin di mana saudara setiap hari bercermin. Kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 4, 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Renungkan firman ini. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Allah menetapkan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Saudara pikir itu cuma-cuma. Saudara pikir Allah itu gak hancur hatinya. Waktu kasih anaknya untuk menderita di atas kayu salib. Saya membayangkan bagaimana Allah menangis semenangis-menangisnya. Melihat anaknya harus dia korbankan.
demi saudara dan saya. Itu artinya kita punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita koreksi diri kita. Lalu tanya, Bu, bagaimana supaya kita sadar-sadar bahwa kita ini bernilai tinggi di mata Tuhan. Tidak ada cara lain selain mulai hari ini. Saudara belajar meninggalkan segala keinginan daging. Meninggalkan segala ikatan-ikatan duniamu. Saya selalu harus bicara. Yang paling jahat sekali menyeret kita sebagai ikatan dunia itu adalah HP. HP itu jahat sekali sekarang. HP itu bukan tidak berguna. Saya pun punya 3. Karena saya punya 3, kenapa? Ada 1 peninggalan suami saya tidak mau kasih siapa-siapa. Saya masih punya data di sana. Dan 2 HP saya, 1 untuk konseling. Yang 1 untuk umum. Berarti penting. HP itu penting. Tetapi saudara harus tahu. Lewat HP kita jadi tidak hidup berjaga-jaga. Iya kan? Coba bicara jujur dengan saya. Bangun pagi saudara pegang Alkitab atau pegang HP? Tanya diri sendiri. Yang senyum-senyum saya sudah tahu jawabannya. Ketika saudara buka mata pagi meninggalkan tempat tidur yang saudara cari duluan, ini atau HP? Iya kan? Berapa banyak waktu yang saudara merasa sadar bahwa Tuhan, aku berharga di matamu. Dan ketika aku berharga di mata Tuhan, itu artinya Tuhan miliki kehidupanku. Allah bertanggung jawab untuk setiap kebutuhan hidupku. Allah sayang kepada orang-orang pilihannya. Firman Tuhan katakan tadi, kita bukan orang-orang gelap. Kita orang-orang terang yang Allah pilih dan Allah persiapkan. Untuk apa? Untuk tidak menjalani murka Allah. Kita akan menjadi warga kerajaan surga pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara mati pun sekarang saudara sudah dijamin pasti masuk surga. Karena Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Itu ada firmannya. Amin. Lalu berapa banyak waktu yang kita buang untuk baca Facebooknya orang? Halo? Berapa banyak waktu yang saudara sibuk dengan IG saudara untuk foto. Live. Daripada saudara duduk merenungkan dan membaca firman ini. Saya tidak anti dengan Alkitab. HP Pak Gembala, tidak. Saya tidak anti karena itu kebutuhan. Tetapi harus hati-hati. Ketika saudara membaca firman Tuhan lewat HP, berapa menit saudara ada di sana? Bandingkan berapa lama saudara buka Facebook, buka IG daripada saudara baca firman Tuhannya. Oke? Mulai hari ini koreksi diri sendiri ya. Saya lebih suka dengan ini. Saudara lihat Alkitab saya rusak enggak? Hampir rusak. Padahal ini adalah Alkitab yang saya bawa kalau saya pelayanan seperti ini. Alkitab saya yang di rumah yang saya baca sehari-hari itu lebih parah rusaknya. Saya sengaja tidak mengganti Bapak Ibu. Supaya terus menyadarkan saya bahwa ini penting sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan mau dibodohin oleh sosmed. Saudara lebih suka gosip-gosip hoax-hoax di HP. Berapa lama saudara baca itu daripada saudara baca ini. Lalu kita di gereja berdiri dan bernyanyi. Ku renungkan firman-Mu, ya kan? Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kalau orang India tahu saudara yang benar dia katakan, nehi. Dia bohong Tuhan. Dia tidak pernah tekun dengan kebenaran Tuhan. Membaca saja enggak. Apalagi merenungkan. Apalagi melakukan. Boro-boro. Betul itu Pak Gembala, saya setuju. Sementara kita mengatakan. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan masuk surga. Tetapi apa? Yang melakukan kehendak Tuhan. Dari mana saudara mau tahu kehendak Tuhan? Kalau baca saja kagak. Dari mana saudara mau tahu kehendak Tuhan kalau merenungkan firman saja enggak?
Dari mana? Gak bisa. Saya kadangkala aneh ketika saya melayani di ICU, Tuhan suka bicara begini, persiapkan keluarganya Shirley, karena sebentar lagi jiwa ini Bapak akan panggil pulang. Sebuah beban buat saya, tetapi itu saya dengar audible, saya harus panggil keluarganya, gandengan tangan dan berdoa, dan saya harus bicara supaya mereka mempersiapkan diri, karena misalnya papanya itu akan dipanggil Tuhan. Ketika itu saya katakan, ada beberapa kadangkala ada orang-orang yang ikut dalam pelayanan. Ketika hari itu tiba dia dipanggil Tuhan. Ada orang satu pernah tanya saya, Bu, tolong jelaskan sama saya. Kenapa ibu bisa tahu bahwa bapak itu akan meninggal dan tepat seperti yang ibu katakan. Kadang 2 hari lagi, 3 hari lagi benar Tuhan panggil. Dari mana ibu tahu? Karena kami saksikan waktu ibu ngomong. Saya bilang, kalau engkau tidak melekat dengan kebenaran firman. Kalau engkau tidak setia dengan membaca ini. Engkau tidak intim dengan Tuhan. Engkau tidak biasa dengan apa yang Tuhan katakan lewat firman ini. Engkau tidak akan punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Itu kuncinya. Dan itu kita harus belajar. Saudara punya free will yang saya katakan tadi. Tuhan gak bakal memaksa saudara. Tetapi saudara harus ingat, sadari bahwa kita ditetapkan bukan menjadi orang yang ditimpa murka. Amin. Apapun kondisi kita saat ini. Dimanapun saudara berada saat ini, dalam posisi apapun di gereja ini. Saudara bertugas sebagai apapun. Percaya saya, lakukan dengan setia. Lakukan dengan taat. Karena itu engkau tidak lakukan buat manusia. Engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan selalu menilai engkau punya harga tinggi di mata Tuhan. Allah bertanggung jawab. Saya memberi contoh sebelum saya tutup dengan kesaksian. Ya, saya butuh 4 orang di sini. Boleh jadi contoh? Gak apa-apa gak di sidang. Malah dapat berkat. Ayo 4 orang, 2 dari tengah, 2 dari kanan. 2 dari tengah, 2 dari kanan. 2 tengah, 2 dari depan saya boleh, 2 orang. 2 dari kanan boleh. 2 boleh ya. 2 dari kanan boleh, ada ibu. Ibu atau bapak boleh. 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 4. Ayo bu, gak didakwa, saya gak suruh baca firman. Saya cuman mau sebagai contoh yang real. Supaya kita betul-betul sadar dan kita belajar mulai hari ini. Berjaga-jaga. Gunakan waktu hidup kita yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Supaya betul-betul kita ada bersama di surga. Amin. Ya. Boleh ya. Gak apa-apa ya bu ya. Saya taruh di sini deh ya. Ya. Ini ada 4. Saya yang hitung 1, 2, 3. Jangan berlari nanti jatuh. Ya. Oke, 1, 2, 3. Masing-masing boleh ambil 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bagus. Ya. Siapa yang dapat yang merah tadi? Ada yang merah? Puji Tuhan. Iya. Boleh duduk bu, gak apa-apa. Terima kasih pak, terima kasih ibu. Itu jadi milik, jangan dikembalikan. Jadi milik pak, jangan dikembalikan. Jadi milik, jangan dikembalikan. Jadi milik Bu Rosa, jangan dikembalikan. Saudara tahu, ilustrasi ini simpel. Tapi itu menggambarkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Itu menggambarkan bagaimana saudara dan saya di hadapan Tuhan. Iya kan? Saya taruh uang 100.000, saya taruh uang 50.000, lalu itu semua dikucek. Saya kucek tadi. Ya, Dede pinter sekali. Dia jeli sekali. Dia yang nomor 1 tiba, dia begini, dia lihat yang merah. Iya kan? Tadi 1 Ibu Rosa, iya kan? Tek, ketahuan orang banknya begitu. Dia tahu mana yang tinggi. Amin. Saudara tahu, itu sebuah ilustrasi. Kita saja sebagai manusia, iya kan? Kita saja sebagai manusia tahu mana yang bernilai tinggi di sana. Tahu mana yang punya harga tinggi di sana. Tinggi mana, 100.000 atau 50? 100.000. Saya kucek loh. Tapi Bu Rosa bisa tahu mana yang tinggi nilainya.
Dedek bisa tahu mana yang tinggi nilainya. Ibu dan bapak kalah cepat. Tapi saya tahu kalau tadi rebutan itu pasti semua fokusnya tidak lihat yang 50. Lihat yang cepet. Manusia saja. Mata manusia. Bapak ibu manusia. Dede ibu Rosa hanya manusia. Itu mata manusia. Bisa tahu mana yang bernilai tinggi. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bilang, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Tinggalkan kehidupan ikatan-ikatan duniamu. Bukan gak boleh punya HP. Tapi sadar mulai hari ini, sadar sesadar-sadarnya. Jangan pegang HP kalau saudara belum pegang ini setiap pagi. Jangan buka HP apapun beritanya di sana kalau saudara belum lipat lututmu menghadap Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Jangan pegang HP kalau saudara belum baca firman Tuhan kalau saudara mau tidur malam. Jangan pegang HP-mu lihat berita apapun kalau malam engkau mau tidur engkau belum lipat lututmu. Supaya apa? Telinga rohanimu akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk melatih kepekaanmu. Engkau akan bisa tahu apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Dan percaya saya, saya tidak pernah berbohong. Percaya saya, Allah tidak pernah akan biarkan saudara dan saya. Enggak akan. Tidak akan. Saya hidup 6 tahun tanpa suami. Dengan hanya hidup pensiun. Tetapi sampai hari ini. Di rumah saya itu saya memberi makan hampir 30 orang. Setiap hari, every day. Sudah 3 tahun. Saya ditinggalkan oleh suami sudah 6 tahun. 30 orang Pak Gem di rumah saya. Saya punya 2 rumah misi. Saya punya 6 petugas yang membantu saya. Suster-suster dan tukang masak untuk rumah misi. Saya punya keponakan 6. Saya punya saudara kandung 2. Saudara hitung sendiri. Total sama saya 3 anak. Kami 30 orang. Every day. Every day. Makan pagi, makan siang, makan malam. Saudara hitung sendiri pakai kalkulator saudara. Kalau sehari aja sekali makan paling murah aja. Iya kan? Paling murah makanan sekarang 20.000 lah. Berarti seorang perlu makan sehari berapa? 60.000. Kali sendiri. 60.000 kali 30 kali sebulan. Totalnya berapa? Belum lagi pampers. Belum lagi kalau oma-oma itu sakit. Kalau harus dirawat. Belum semua itu. Belum mereka punya susu, mereka punya buah, mereka punya apa? Belum. Tapi hari ini saya mau katakan. Ketika saya belajar dan selalu sadar dan selalu hidup berjaga-jaga. Dengan apa yang Tuhan perintahkan lewat ini. Ketika saya membiasakan dan melatih dagingku. Untuk tidak pernah melipat, tidak pernah berhenti melipat lutut ketika pagi hari itu tiba. Kadangkala saya harus konseling orang sampai 2:30 pagi. Lelah Bapak Ibu, lelah. Sampai 2:30 konseling orang yang suami istri berantem, Pak Pendeta pasti tahu. Pak Gembala pasti tahu. Kita gak bisa berhenti, gak bisa tutup, gak bisa bilang, woi sorry gue ngantuk. Gak bisa. Tetapi jam 5 pagi saya sudah harus bangun untuk lipat lutut saya. Tidur kadang 1,5 jam. Tadi malam saya tidur jam 1, saya paksa jam 1 selesai ada yang doa. Ada anak rohani saya baru tiba dari Hong Kong. Dia WA saya, tante harus doa saya. Saya layani sampai jam 12 lebih, hampir jam 1 saya tidur. Saya bilang anak saya jangan ganggu, mami mau bangun karena saya harus mempersiapkan diri. Tapi ketika kita ada di dalam standar Tuhan, ketika kita hidup selalu berjaga-jaga, kita punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan menderita seperti yang saudara pikirkan. Allah punya tanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Saya tutup dengan kesaksian ini. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Satu waktu Desember 2021. Saya ada di Bali liburan dengan anak-anak. Singkat cerita saya berkenalan dengan seorang pria gitu ya. Dia umur kurang lebih 30 tahun. Dia seorang pelatih renang profesional. Kami ketemu di kolam renang di sebuah hotel. Dia lagi melatih renang lalu ngobrol-ngobrol. Ternyata dia anak Tuhan. Namanya Aaron. Saya sebetulnya ada bawa fotonya tapi saya cerita aja ya. Namanya Aaron. Dia sudah melayani Tuhan di sebuah gereja
Saudara tahu pelayanan dia di sana apa? Anak ini setia sekali dengan Tuhan. Waktu saya konseling, saya bicara dengan dia. Tiba-tiba kami punya satu, seperti tertarik sekali untuk ngobrol dengan dia. Dia lagi istirahat dan kami ada di pinggir kolam. Lalu dia cerita, dia bilang saya sudah 10 tahun melayani tante. Dia bilang gitu. Tapi saya belum punya anak. Menikah dengan orang Bali dan belum punya anak. Lalu saya katakan, kamu mau didoakan? Mau tante. Besok pagi kami janjian di hotel yang sama. Di lobi, tidak perlu ruangan yang betul-betul spesial. Hanya di lobi kami duduk di sofa, lalu kita berdoa buat dia. Hari itu Tuhan bicara. Berarti itu Desember ya. Ya, Tuhan bicara begini. Tahun depan, Januari, istrimu hamil. Kita katakan, saya ngomong seperti itu. Dia kaget. Kamu percaya enggak? Dia bilang, saya mau percaya. Saya mau belajar percaya tante. Saya mau belajar percaya. Paksakan dirimu karena kamu berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan katakan itu. Singkat cerita, kami pulang. Januari akhir, ya, Januari akhir, dia WA saya. Sejak saya layani dia itu, dia panggil saya Bunda. Januari dia bilang, Bunda. Nama istrinya Rida. Rida hamil. Dari saat itu dia tahu, Tuhan terima kasih. Ketika aku berharga di mata Tuhan. Dan aku belajar memaksa daging saya untuk belajar bahwa mempercayai apa janji Tuhan. Tuhan tepatkan itu. Tapi yang saya mau kesaksian begini. Waktu bulan September, kira-kira tinggal 5 hari. Karena istrinya itu pendek jadi tidak bisa melahirkan normal, dia harus sesar. Dokter menetapkan itu akhir September tahun kemarin ya. Tahun 2022. Dia WA saya, Bunda. Please tolong saya Bunda, dia bilang. Karena si Rida harus disesar. Saya tanya dia, Bunda harus tolong dalam hal apa? Bunda, aku tidak punya ini, membiayai itu. Dia jujur sekali. Oke, Bunda doa ya. Bapak Ibu, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong, saya harus bagaimana dengan anak ini. Saya harus bagaimana dengan dia. Bapak Ibu mau tahu, cuma satu jawaban Tuhan. Shirley, siapkan waktu, berangkat. Urus errand sampai selesai. Saudara bayangkan. Waktu saya dengar Tuhan bilang itu, urus errand sampai selesai. Saudara, saya balik tanya ke Tuhan. Siapa anak ini? Siapa dia ini? Kok bisa-bisanya? Saya dari awal gak kenal. Cuma kenal di kolam renang dan Tuhan pakai berdoa buat dia. Dan dia mau percaya dan itu Tuhan kabulkan. Dan saat ini sudah tiba waktunya untuk dia melahirkan. Dan tidak punya sesuatu untuk dia membiayai istrinya. Tetapi Tuhan bisa bicara kepada saya, Shirley berangkat. Selesaikan, urus sampai selesai. Saya selalu belajar taat dengan apa yang saya dengar dari Tuhan. Saya tidak pernah tidak melakukan itu kalau Tuhan yang bicara. Saya berangkat, saya kasih tahu anak-anak saya, mama harus ke Bali karena ternyata Aaron perlu pertolongan Tuhan. Dan Tuhan suruh mama kerjakan itu. Bapak Ibu, saya lakukan. Besok saya tiba di Bali, dia jemput. Dia jemput saya berangkat dari besoknya, saya berangkat 1 hari sebelum sesar. Besok paginya di ruang operasi, saya duduk di ruangan depan situ, dia di sana, saya di sini. Saya duduk di sana dan saya terus merenungkan, Tuhan bernilai sekali orang ini. Iya kan? Gak ada hubungan darah dengan saya. Gak ada. Kenal aja cuma di pinggir kolam renang. Tapi betapa Tuhan sayang dan Tuhan pelihara anak ini. Apa yang Tuhan anggap bernilai bagi dia. Kenapa dia punya nilai tinggi. Sampai urusan mau melahirkan saja Tuhan pelihara. Tuhan genapkan janji Tuhan terhadap dia. Seketika itu lalu saya mulai bercerita. Kita sama-sama yang saya ngobrol. Saya tanya tentang dia. Apa selama ini kerjanya. Saudara tahu dia kerja apa di gereja? Saudara tahu apa yang dia taat selama ini? Ini sound system ya. Pemegang sound system. Dan di gereja dia katakan selama 10 tahun dia melayani. Dia tidak pernah tampil seperti ini. Dia ada di belakang Pak. Di belakang layar. Jadi duduk seperti ini. Di belakang layar di sana alat-alat ini di sana. Tidak pernah. Jadi dia itu jemaat tahu memang dia soundman di sana. Tetapi dia tidak pernah tampil selama ibadah.
Sesudah ibadah baru dia keluar. Jadi pekerjaan yang dia lakukan 10 tahun dengan ketaatan dia dan selalu berharap kepada Tuhan, itu tidak ada yang lihat. Iya kan? Tapi hari itu saya mengerti kenapa anak ini berharga di mata Tuhan. Ada hal yang dia kerjakan yang manusia tidak lihat. Tetapi Tuhan catat, Tuhan lihat. Dan dia persiapkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sharing banyak hal dengan dia. Dia persiapkan dirinya dengan baik. Dia hidup berjaga-jaga. Dia tahu sekali menempatkan diri. Bagi dia, gak apa-apa saya tidak dilihat orang. Tapi saya dilihat Tuhan. Mari Bapak Ibu pagi hari ini. Apapun profesi kita. Apapun kondisi kita saat ini. Maukah saudara itu hanya ibu rumah tangga biasa? Itu bukan sesuatu yang terhina di mata Tuhan. Engkau seorang ibu rumah tangga, engkau adalah hamba Tuhan. Engkau hanya seorang oma-oma seperti oma yang baju merah juga ini. Engkau punya tugas, jadilah pendoa syafaat buat orang-orang yang kau kasihi dan buat gereja ini. Siapapun kita, mari saudara kerja di bagian mana, lakukan semua aktivitasmu setiap hari dengan betul-betul berjaga-jaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita selalu sadar bahwa kita punya nilai, punya harga di hadapan Tuhan. Dan pegang janji Tuhan. Setiap orang yang Tuhan pilih untuk hidup bukan di dalam kegelapan. Kita hidup di dalam terang Allah kata firman Tuhan. Artinya kita tidak akan pernah ditimpa oleh murka Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Boleh ya? Saya suka sekali pujian ini. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil nama Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Tuhan, biar pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar keluar dari bibir mulut kami, tetapi keluar dari hati tulus kami.
bahwa kami mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini Tuhan, hamba sudah selesai berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus yang adalah Roh penolong, mari Roh Kudus terus ingatkan semua kami termasuk hamba-Mu, untuk kami tetap hidup dalam berjaga-jaga. Karena situasi dan kondisi di luar tembok gereja ini sangat jahat. Alkitab sudah katakan bahwa dunia bukan semakin baik, dunia semakin jahat. Dan kalau kami tidak berjaga-jaga, kami terseret dalam kehidupan bukan anak-anak terang. Kami akan terseret dalam kehidupan menjadi anak-anak gelap yang akan menerima murka Allah. Tapi kami mau bersyukur Tuhan, kami mau berterima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan kembali ingatkan kami semua. Tuhan kembali sadarkan kami bahwa kami kami semua berharga dan bernilai di mata Tuhan. Tidak sembarangan Tuhan mengorbankan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak sembarangan Tuhan memberikan korban darah Yesus di atas kayu salib. Tidak sembarangan Tuhan mencabik-cabik tubuh Yesus di atas kayu salib. Itu hanya untuk kepentingan kami semua, supaya kami terbebas, supaya kami betul-betul masuk surga Tuhan. Dan betul-betul kami harus sadar mulai hari ini, Bapa, hamba tidak tahu kami semua punya pergumulan apa yang mengikat kami saat ini, sehingga membuat kami tidak melekat dengan Tuhan. Apa yang membelenggu kami dan apa yang membebani kami semua di tempat ini, sehingga kami kadang-kala jauh dari Tuhan. Dan kami tidak bisa taat menjadi pelaku kebenaran-Mu. Ampuni kami hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau kembali berkomitmen. Roh Kudus yang adalah Roh penolong, tolong kami semua Roh Kudus. Dan kalau perlu Roh Kudus paksa kami, supaya kami betul-betul hidup dengan kesadaran yang tinggi bahwa kami berharga di mata Tuhan. Dan kami harus setia dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kami kerjakan. Sehingga pada saat sangkakala itu dibunyikan, pada saat Yesus datang yang kedua kali, tidak ada satupun dari kami yang hadir pagi hari ini akan tertinggal dan binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah-ibadah di tempat ini. Tuhan berkati gembala, Bapak Gembala dan Ibu dan tim penggembalaan di tempat ini. Semuanya Tuhan berkati. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Ada jiwa-jiwa yang betul-betul tercatat dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, Pak Gembala, saya minta maaf. Saya harus jalan, gak apa-apa ya Bu Rosa. Saya ada pelayanan jam 10. Minta maaf sekali. Maaf ya, boleh silakan duduk. Saya lihat ada makanan di depan, waduh saya jadi tidak ikut makan deh. Next time saya yang akan bawa makanan. Ya, kita makan rame-rame. Puji Tuhan, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Shirley. Semoga Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Terima kasih waktu dan kesempatannya kami segenap keluarga GBI Pos Mumber. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan hati-hati di jalan Ibu. Sampai di tempat pelayanan selanjutnya dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Benar bahwa hidup kami berharga di hadapan Engkau Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Persembahan kedua kami ini Engkau yang memberkati. Kami mau memberikan dengan penuh ucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan
Shalom. Shalom. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya sangat terberkati. Puji Tuhan, berkat yang harus kita berikan kepada Ibu Sherly. Ibu Sherly memberkati untuk WBI. Luar biasa. Ibu sudah memberkati, menabur di sini, memberkati pula dengan dana untuk WBI. Luar biasa. Tuhan Yesus pakai Ibu Sherly lebih lagi. Kita doakan Bu Sherly tetap sehat, kuat, dan selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kita akan dengar pengumuman berikutnya. Ini jadwal kita, Bapak Ibu, jangan lupa kita setiap minggu kedua, Jumat kedua ada KUL, Youth, Sabtu kedua dan Sabtu keempat. WBI setiap minggu ketiga. Rumah doa itu Sabtu keempat, setiap Sabtu minggu keempat. Dan dewasa muda setiap Sabtu saat minggu itu ada 5. Tuhan berkati, lanjut. Buat yang berulang tahun di bulan September, Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun. Setelah ibadah nanti kita sama-sama berdoa. Lanjut. Setelah ibadah raya ini kita ada fellowship. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian jangan langsung pulang. Kita sama-sama berfellowship. Ada makanan, ada minuman, ada games di sini, games berhadiah. Lanjut. Untuk anak-anak youth, Unity in Fellowship. Sabtu tanggal 30 September, hari Sabtu besok ini, mereka akan pergi ke Mall Central Park. Jadi nanti anak-anak muda kumpul di ruang sekolah minggu jam 12.30. Perkiraan selesai jam 17.30. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak youth. Dan ini untuk WBI Rayon 1A. Ada undangan dari Rayon 1A WBI untuk ibu-ibu gembala, wakil gembala, ketua WBI dan pengurus, ketua KUL WBI dan UMAS untuk hadir di rapat yang akan diadakan hari Jumat besok ini, Jumat nanti ini, tanggal 29 jam 10 pagi di HOH GBI Pondok Indah. Nanti kita kumpul di sini. Kita akan berangkat bersama-sama. Demikian pengumuman pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Sebelum kita tinggalkan tempat, mari kita bawa berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berfellowship sama-sama.